iman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah turunkan rahmat dan berkat dari langit dan diterbitkan dari bumi. Seandainya mereka jahil mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan menerima akibatnya dari kesalahan yang telah mereka lakukan, perbuatan yang telah mereka lakukan. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ada 4K musuh kita di alam merdeka ini. K yang pertama adalah kemiskinan. Ini musuh bersama. Ali bin Abi Thalib menyatakan, seandainya kemiskinan itu berupa manusia, akulah yang pertama akan membunuhnya. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, harus diperhatikan oleh pemimpin yang menyebabkan rakyatnya kaya, rakyatnya bisa berzakat adalah pemimpin. Karena itu pemimpin besar sekali tanggung jawabnya. Kaum muslimin yang berbahagia, K yang pertama kemiskinan, K yang kedua kebodohan atau kejahilan, K yang ketiga keterbelakangan, lambat cara berpikirnya. Orang sudah sampai, kita belum mengambil keputusan. Itu namanya keterbelakangan atau kelambatan. Dan K yang keempat, inilah yang paling berbahaya, kerakusan dalam bentuk kemaksiatan. Nah, kerakusan inilah bentuknya bermacam-macam. Ada dalam bentuk sogok, ada dalam bentuk korupsi langsung, dan ada dalam bentuk nepotisme. Ini semuanya dalam memenuhi hajat orang-orang yang rakus. Dinyatakan dalam hadis Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun la yuballi al-mar'u aina akhadha maluhu am minal halal am minal haram. Akan datang suatu masa nanti, manusia tak peduli lagi dari mana dia mendapatkan kekayaannya, apakah melalui jalan yang halal atau dengan cara yang haram. Yang penting dapat dengan falsafah 3H, halal, haram, hantam. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sekarang kita mengingat kembali apa yang dipesankan oleh Bung Karno ketika Indonesia baru merdeka. Kata beliau, kami telah membawa bangsa Indonesia kepada kemerdekaan, dan perjuangan kami telah nyata, telah selesai. Akan tetapi ada yang tidak selesai. Apa? Nanti kalian akan lebih berat setelah merdeka di dalam berjihad, berjuang. Kenapa? Dulu kami melawan penjajah Belanda dan Jepang, sedangkan kalian akan berhadapan dengan bangsamu sendiri. Kamu berhadapan dengan sesama kamu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Apa dia? Perang yang dihadapi oleh manusia modern, di samping perang fisik yang lebih berbahaya lagi, ghazwal fikri, artinya perang pemikiran. Perang pemikiran yang kita hadapi itu ada dua macam. Ada ekstrim kanan, saking kanannya semua orang salah semua, kita saja yang benar, itu saking kanannya, jumlahnya sedikit. Kemudian ada ekstrem kiri, saking kirinya hampir-hampir terlepas pula dari Islam. Semua orang dianggap sama. Pluralisme agama, semua agama dianggap sama. Hampir-hampir jatuh dari Islam. Mereka disebut kaum liberal. Sedangkan yang kanan, paling kanan sekali sampai menyempit, mereka itu disebut dengan kaum khawarij. Dua-duanya itu adalah ciptaan Yahudi. Yang paling kanan ciptaan Yahudi juga,
itu memecah dari dalam. Ada yang paling kiri, masuknya dari luar. Kedua-duanya berbahaya bagi umat Islam kalau tidak punya jiwa jihad berdasarkan iman dan ilmu pengetahuan. Kaum muslimin sedang semuanya berbahagia. Terakhir ada hadis lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa nanti kepada umat manusia, la tutaqul ma'isyata fihim illa bil maksiat. Hidupnya baru berbahagia setelah mereka korupsi, setelah mereka berbuat maksiat, setelah mereka mengacaukan atau melampiaskan kerakusan, baru dia merasa puas. Hatta yukazibar rajulu wa yahlif. Di waktu itu nanti, kata Rasulullah, manusia banyak sekali yang berdusta, pemimpin pun berdusta, wa yahlif, dan suka bersumpah. Untuk menguatkan kedustaannya itu diiringi dengan sumpah. Maka para sahabat menangis waktu itu. Qila ya Rasulullah, ila ainal mihrab ya Rasulullah, kemanakah kami akan lari waktu itu hampir sampai kepada kami ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mihrab ilallahi ta'ala ila kitabihi wa ila sunnatin nabiyyi. Larinya hanyalah kepada ajaran Allah, ada